Assassin's Creed Shadow, sebuah game yang lagi rame dimainin sama banyak konten kreator, streamer, dan YouTuber. Tapi dia bukan cuma rame karena dimainin, tapi juga karena ada beberapa kontroversi di belakangnya. Baru-baru ini baru rilis dan banyak banget orang yang mainin dan merekomendasikan untuk gue mainin. Tapi sayangnya, gak tau kenapa ngeluarin 800.000 buat Assassin's Creed Shadow tuh masih belum rela gue. Tapi yang mau kita bahas bukan itu, melainkan seorang VTuber yang tiba-tiba sosial medianya di-ban. Yes, sosial medianya di-ban. Di-bannya gara-gara apa ya? Gara-gara mainin Assassin's Creed Shadow. Hah? Kenapa bisa gitu kok? Tiba-tiba ada VTuber main Assassin's Creed Shadow di-ban, konten kreator lain mana-mana aja tuh, no? That's the problem. Ini adalah kisah seorang VTuber yang kena sial. Sosial medianya harus diblokir atau di-ban gara-gara dia mainin Assassin's Creed Shadow dari Ubisoft. Dan spoiler alert, ini salahnya Ubisoft menurut dia. Kok bisa begitu? Jadi ada VTuber namanya Olivia Monroe. Gue kurang akrab sama dunia VTuber. Kalau nggak salah dia adalah VTuber dari Amerika. Dan seperti VTuber kebanyakan, dia live streaming, terus main game, dan yada. Gue masih belum bedah channelnya secara keseluruhan, jadi gue belum tahu kayak keunikan yang benar-benar bikin membuat dia beda apa. Jadi sorry kalau gue nggak bisa menjelaskan cukup detail. Mungkin beberapa dari kalian ada yang fansnya dan mau komentar di bawah, silahkan. Jadi ternyata kisahnya si Olivia ini itu dapetin sponsorship dari Ubisoft, yang dimana dia bisa mainin gamenya sebelum orang-orang mainin di sosial medianya, yaitu Twitch. Jadi dia bukan dapat pre-order, dia beli sendiri, terus abis itu dia mainin gamenya pas pre-order, bukan. Terus dia mainin gamenya sebelum rilis, yang biasa itu adalah privilege beberapa orang yang bisa dapetin gamenya secara pre-order, makanya lebih mahal. Tapi enggak, melainkan dia disponsori sama Ubisoft-nya. Hal kayak gini tuh biasa banget dan bagus banget. Gue pribadi juga udah pernah dapetin beberapa deal untuk mainin duluan game di live streaming, dan iya itu disponsorin. Dan biasanya pengerjaannya ya memang sengaja dimunculkan untuk 1 hari sebelum tayang atau pas tayang, biar orang-orang makin ngeliat dan makin tahu, oke, gini gameplaynya, oh segini serunya gamenya, dan lain-lain, sehingga orang jadi tertarik untuk nyobain atau bahkan sampai beli gamenya, yang which is fine. Begitulah cara kerjanya dan nggak ada yang dirugikan. Ngomong-ngomong dirugikan, menurut gue malah ngesponsorin konten kreator atau yang streamer gitu ya, yang kontennya dijadiin secara live, itu menurut gue jauh lebih genuine dan lebih bagus loh. Karena kenapa? Karena penonton bisa ngelihat yang bukan cuman trailer dari brand-brand atau dari developer-developer gitu, atau showcase game show yang dari developer gitu, tapi beneran ada orang mainin gamenya secara live, nggak ada cut, nggak ada ini, dan bisa lihat sendiri gitu. Oh gini experience-nya, oh gini serunya, oh mungkin ada bug dikit di sini, oh mungkin ada kekurangan dikit di sini, oh ada kebaikan di sini, ada kebagusan di sini, dan lain-lain. Jadi buat gue fine-fine aja. Dan buat kalian gue rasa juga lebih menguntungkan, bukan? Nah, balik ke Olivia ini, ternyata pada saat dia live streaming Assassin's Creed di Twitch-nya, nggak lama, nggak nyampe sejam kalau nggak salah, tahu-tahu dia kena ban. Yes, dia kena ban dari Twitch. Dia nggak bisa buka akun Twitch-nya lagi. Yang intinya ya dia udah di-ban. Alasannya apa? Apakah karena dia ngomong kasar? Bisa jadi. Apakah karena dia menampilkan gambar-gambar yang tidak baik? Bisa jadi. Atau apakah karena dia mendukung teroris? Enggak. Tapi sayangnya dia di-ban itu karena Ubisoft yang minta. Nggak, serius. Ini jadi Ubisoft yang minta nge-ban akun Olivia. Menurut apa yang gue baca ya, dan menurut si Olivia sendiri, bahwa ya itu bisa loh kalau misalnya ada sesuatu yang merasa tidak baik dan itu adalah materi lu. Contoh di sini Ubisoft dan materinya adalah game Assassin's Creed Shadow-nya, dan dimainkan dan Ubisoft merasa nggak suka, di take down. Lo bisa gitu, no? Ya bisa, itu bisa terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Ubisoft nge-take down? Emang Olivia ngapain ngejelek-jelekin gamenya? Ngejelek-jelekin gamenya kah? Maki-maki gamenya kah? Atau nge-mainin versi bajakannya kah? Atau gimana kah? Enggak, ternyata itu semua nggak terjadi. Yang ternyata terjadi adalah salah waktu. Jadi si Olivia ini, menurut dia itu udah janji dan mendapatkan persetujuan untuk live streamingin ya di jam 7 AM pagi. Tapi katanya kontak person dia ngiranya 7 PM. Sehingga ketika ada Assassin's Creed Shadow dikeluarkan di Twitch dan ternyata itu nggak ada di daftar whitelist. Kalau daftar whitelist apa itu ya? Daftar orang-orang yang boleh live streaming itu ada sistemnya kalau teman-teman belum tahu. Jadi ada whitelist. Oh nih masuk whitelist nih. Jadi live streaming apa aja nggak usah digangguin gitu. Dan dia nggak masuk whitelist, ya dia di-ban. Wow! Imagine my surprise when I go live and then I am banned. So I was like, huh, that's interesting because everything was approved. That's interesting. So sure enough, I look over at my email 5 minutes before I was banned. I got an email saying I'm in breach of embargo, which I had no idea about because my time was approved. I was just not, it was just not communicated to me. I did not, nothing said that. Tapi kocak kan, maksudnya ini ada apa sih?
Assassin's Creed Shadow ini udah banyak banget kontroversinya, terus harus ditambah yang kayak gini-ginian gitu. Ya jadi ini ternyata simple kesalahpahaman gitu. Si Olivia bilang jam 7. Gua nggak dapat detail chatnya atau gimana, mungkin juga ada kesalahan dari Olivia juga belum tahu. Tapi intinya Olivia klaim bilang bahwa dia sudah bilang 7 AM, tapi kontak person Ubisoft nangkepnya 7 PM, 7 pagi versus 7 malam. Dan akibat kesalahpahaman ini akun dia sebenarnya udah aman lagi, udah dibuka lagi. Tapi tetap aja deg-degan gitu. Gua aja walaupun duit gua udah nggak dari sini ya, maksudnya ada kerjaan lain, kalau akun gue kenapa-napa juga deg-degan gue. Apalagi keadaan lagi kayak wow. Tapi ada yang pengen gue omongin ke kalian bahwa apakah ini 100% kesalahan Ubisoft? Gue nggak tahu. Karena kenapa? Karena kalau kayak gini-gini, biasanya Ubisoft itu nge-hire lagi, nge-vendorin lagi sebuah marketing company atau agency atau apa yang ngurusin konten kreator atas nama Ubisoft. Jadi ini lagi-lagi gue nggak mau jadi Ubisoft fanboy yang sosok belain. Gue mau ngasih tahu fakta lapangannya bahwa kalau kayak gini-ginian belum tentu 100% Ubisoft yang ngurusin. Bisa jadi agensinya, bisa jadi third party-nya yang ngurusin dan kupingnya budak atau salah baca chat dan lain-lain. Sehingga bisa terjadi kesalahpahaman kayak gini, dan ini nggak sedikit terjadi di sekitaran gue. Iya seriusan, jadi agensinya itu loh yang apa ya, yang kayak kurang baik lah menyampaikan pesan, atau padahal itu tugas mereka gitu, mereka dibayar untuk itu, itulah kerjaan mereka gitu, tapi kayak jadi kayak apa ya, asal lempar dan asal ngerjain. Itu beberapa contoh buruk adalah. Tapi ada juga agensi yang keren yang benar-benar mempermudah kerjasama antara brand dengan kreator. Tapi sekalinya ada yang nyebelin, nyebelin banget bro. Makanya kayak gini-gini bisa terjadi, jadi hati-hati. Jadi itulah yang terjadi sama Olivia Munro, bahwa ya dia ke ban gara-gara dia dikira melakukan sebuah pelanggaran copyright atau intinya nggak mendapatkan izin untuk live streaming duluan. Padahal sudah fix, padahal sudah deal, padahal sudah harusnya masuk whitelist, tapi entah kenapa kayaknya kuping orang budak atau salah baca chat tentang 7 AM ke 7 PM. Ini juga concern gue ya, gue benci banget sama penciptaan 7 AM dan 7 PM. Gue tahu mungkin lo pada udah keren gitu, udah ngerti sama P bedanya apa gitu kan, after midnight, previous midnight. Iya gue ngerti, tapi kayak udah ada sistem yang jauh lebih membuat apa ya, keblunderan itu tuh terhindar, tau gak sih lo? Yaitu adalah sistem 12-24 daripada pakai AM/PM. Daripada bilang jam 7 malam, bilang jam 19. Jadi kalau gue bilang jam 7 berarti jam 7 pagi. Kalau gue bilang jam 8 berarti jam 8 pagi. Kalau gue bilang jam 20 berarti jam 8 malam. Gue rasa itu akan sangat-sangat jauh lebih apa ya, meminimalisir kekeliruan kayak gini nih, yang American style AM/PM gini nih. Kadang-kadang juga kayak masang alarm atau gimana gitu, atau ngeliatin beberapa hal lain gitu. Gue juga kadang-kadang masih mikir gitu, ini AM apa PM ya? Kayak kadang-kadang gue juga ketuker loh, 12 siang sama 12 malam itu AM apa PM? Ya walaupun ujung-ujungnya gue mulai terbiasa sama AM/PM, tapi men, kalau misalnya pakai 12-24, menurut gue ini banyak banget masalah terhindari. Iya nggak sih? Setuju nggak sih? Apa kalian tetap mau pakai AM/PM? Udahlah, ayo dunia kompak lah, kita pakai AM/PM lagi lah. Nggak usah juga pakai inch foot, apalagi ya itulah American metric system gitu, kilogram, meter. Kayak susah banget sih kita untuk apa ya, kita boleh lah nggak setuju sama berbagai macam hal, tapi tolonglah untuk ukur-ukuran tuh satu kalkulator boleh nggak sih, satu penggaris boleh nggak sih? Ribet banget dah dunia. Jadi ya itu ya, belum tentu Ubisoft salah, belum tentu ini emang akal-akalan Ubisoft atau keteloran Ubisoft. Bisa jadi ini kelakuan agensinya, atau si Olivia juga mungkin ada salah tapi belum ke-reveal, karena ini lagi-lagi ini cuman dari pihak Olivianya aja yang angkat suara. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan Assassin's Creed Shadow tapi bukan Assassin's Creed Shadow-nya yang dibahas, dan kalian mau support gua, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gua Nanda Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, kalau April gua 1 juta, kita bikin nakama main yang nyelamatin itu. Yeay. Stay clean and sound.